Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fani Alsyaputri. Saya akan membacakan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran UN Women dalam mengatasi ketimpangan gender di Pakistan. Baik, saya akan melanjutkan ke latar belakang. Pakistan merupakan negara terburuk kedua dunia dalam hal kesetaraan gender menurut data World Economic Forum dengan populasi penduduk yang tinggi dan terus bertumbuh. Kondisi pendidikan perempuan bahkan lebih buruk daripada laki-laki. Hal ini disebabkan oleh para orang tua tidak menganggap pendidikan sebagai hal yang tidak baik bagi perempuan. Namun, kesetaraan pendidikan atau ekonomi yaitu 58% dan kesetaraan politik 59,8%. Yang kedua itu upaya pemerintah Pakistan untuk mengatasi isu ketimpangan gender mendapatkan kesulitan karena penyebabnya itu untuk menyebabkan yang menjadikan kehidupan di Pakistan yang ditanamkan dari kecil. Maka dijelaskan dari UN Women bahwasannya marginalisasi yang dialami perempuan sudah berlangsung sejak puluh tahun lalu. Lanjut, eh, lanjut ke rumusan masalah. Pakistan merupakan negara terburuk kedua dunia dalam hal ketimpangan gender dengan populasi penduduk yang tinggi dan terus bertumbuh. Upaya pemerintah Pakistan ini memiliki kesulitan dalam melakukan tindakan yang sudah menjadi bagian kehidupan Pakistan ditanamkan dari kecil. Oleh karena itu, UN Women terus meningkatkan setiap tahunnya. UN Women memiliki target dalam menanggapi isu ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan. Namun, Pakistan tingkat diskriminasinya juga kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi hingga saat ini. Dengan demikian, perlu mengkaji bagaimana peran Yemen dalam mengatasi isu ketimpangan gender yang terjadi di Pakistan. Lanjut, saya akan menjelaskan pertanyaan penelitian saya itu berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah dalam hal pertanyaan peneliti, yaitu bagaimana peran UN Women dalam mengatasi masalah ketimpangan gender di Pakistan. Yaitu lanjut itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya itu eh, yang pertama untuk menganalisis peran UN Women dalam ketimpangan gender di Pakistan. Lanjut tujuan penelitian. Tujuan penelitian sini saya ambil ada dua, yaitu pertama manfaat akademis, yaitu untuk menambah pengetahuan pembaca dengan adanya gender equality di Pakistan mampu memberi signifikan dalam perjuangkan gender equality dan pemberdayaan perempuan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu penelitian bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai teori serta konsep studi HI. Eh, Studi pustaka di sini saya mengambil ada lima, yaitu yang pertama Moving Out of Property and Women Empowerment in Pakistan, yang kedua The Contribution of Women Organization, the Economic Organization in Pakistan, yang ketiga The Politics of Gender in Pakistan Symbolism in the Service of Practice, yang keempat Sarah De Video yaitu Women Rights and Gender Equality in Europe and Asia. Yang terakhir, UN Women in Pakistan. Mungkin lanjut ke rangka konseptual. Eh, Konsep di sini yaitu saya mengambil menurut Selif Arser yaitu organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu pemerintah dan non pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Yang kedua yaitu konsep gender mainstreaming. Kesetaraan ini antara perempuan dan laki-laki mengacu pada perempuan yang tanggung jawabnya peluang antara perempuan dan laki-laki berdasarkan PBB. Dan yang ketiga yaitu pengusahaan memastikan bahwa perspektif gender dan perhatian terhadap tujuan gender equality adalah sumber untuk perumusan sebuah kegiatan pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi, dan dialog. Lanjut. eh, Yaitu konsep
Saya mengambil dari konsep ini yaitu non-entrepreneur, yang terbagi 3 tahapan yang akan dibahas di ketimpangan gender secara global. Yang pertama yaitu non-emergency, yaitu tahapan siklus hidup normal yang meliputi proses gender. Yang kedua non-cascade, itu tipping point yang menggambarkan peningkatan ketimpangan gender. Yang ketiga non-diffusion, diterapkan pada hak-hak perempuan yang ada di Pakistan. Lanjut. Metode penelitian yang saya bahas di sini yaitu, metodenya kualitatif. Yang kedua jenis penelitiannya descriptive analysis. Batasan penelitian yang saya ambil di sini pada tahun 2019 hingga sekarang. Unit dan tingkat analisisnya, unit analisisnya perubahan dalam kebijakan pemerintah Pakistan tentang UN Women. Unit eksplanasi itu objek yang mempengaruhi, perilaku dan analisis tingkat. Eksplorasi merupakan variabel independen. Yang ketiga, level analisisnya itu negara. Teknik pengumpulan data yang saya ambil di sini yaitu melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, jurnal, arsip, dan kajian literatur yang berhubungan dengan perpustakaan dan Pakistan untuk situs resmi Pakistan. Yaitu yang terakhir teknik analisis data, yaitu pengumpulan data atau persiapan, reduksi, dan interpretasi data, serta pengambilan kesimpulan. Lanjut, di sini saya akan membahas ada 5 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ketipan gender di Pakistan, yang ketiga UN Women di Pakistan, yang bab keempat non-entrepreneur UN Women dalam mengatasi ketimpangan gender di Pakistan, yang kelima penutup. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut bab 2 yaitu ketimpangan gender di Pakistan. Yang pertama yaitu ketimpangan gender secara pada konteks global, yaitu terbagi dari di sini saya terbagi dari 3 subbab. Yang pertama itu bidang politik. Gender merupakan pembahasan yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan baik dalam nama sosial, politik, ekonomi, pendidikan. Namun di ranah politik, masih sering terjadi ketimpangan gender di mana menurut data hanya sedikit perempuan yang mendapat, kesempatan untuk bisa berpartisipasi advokasi kuota, dalam, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan, perempuan di parlemen di Pakistan. Pakistan merupakan negara dalam sistem pemerintahan awal, yaitu sistem parlementer sejak awal terbentuknya sistem tersebut. Partisipasi politik dan perwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pembuatan dan pengambilan keputusan tetaplah sedikit lebih dari Pakistan merupakan negara dengan budaya, kebijakan ekonomi, dan sosial. Meskipun begitu, kuota perempuan telah diperbesar pasca 1911, yaitu dari perubahan ke anak perempuan tersebut bukan hanya anak laki-laki, tetapi juga perempuan. Yang kedua yaitu, bidang ekonomi. Nah, di bagian bidang ekonomi ini, bahwasannya fakta negatif melalui perekonomian dan mendapatkan per kapita di Pakistan, memberikan dampak banyak yang hidup dalam garis kemiskinan berat untuk memenuhi biaya pendidikan, apalagi untuk pendidikan swasta yang lebih mahal biayanya. Nah, oleh sebab itu banyak yang orang tua tidak memiliki banyak pilihan untuk anak selain bekerja untuk membantu keluarga mereka. Dalam kasus lain, perempuan memiliki tugas untuk melakukan pekerjaan rumah berkaitan dengan erat yang berlaku dalam masyarakat Pakistan. Nah, yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Nah, di bagian pendidikan di sini bahwasanya acuan dari peningkatan kualitas pendidikan oleh pemerintah eh, yang ada di UUD pemerintah Pakistan. Lanjut, yang kedua, saya akan membahas ketimpangan gender level regional. Nah, di sini ketimpangan gender dalam regional ini bahwasanya saat ini diperkirakan 27% wanita mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan meninggalkan luka emosional yang dalam mengganggu kebutuhan sosial. Eee, Kekerasan berbasis gender regional ini, yaitu multisektoral yang kompleks, mendekatkan memprioritaskan penyampai layanan, yang mempromosikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan perempuan dan anak perempuan. Lanjut, saya akan membahas
Isu ketimpangan gender di Pakistan. Pakistan adalah negara berkembang dengan populasi penduduk yang tinggi dan terus bertumbuh. Pertumbuhan populasi ini, juga sangat rendah, bahkan untuk membaca dan menulis jumlahnya sangat rendah. Dan ketidakpahaman masyarakat bahwasannya mengenai nilai dari perbedaan seks dan gender, membuat perempuan mengalami ketidaksetaraan gender, serta berhubungan penyebabnya cenderung tertanam dalam paham yang dianut masyarakat setempat yang ada di Pakistan. Lanjut, saya, akan membahas, di bab 3 ini, yaitu UN Moment di Pakistan. Secara garis besar bahwasannya saya, akan membahas, ada beberapa subbab, yaitu yang pertama sejarah UN Moment. Nah, UN Moment ini merupakan sebuah organisasi di bawah PBB, yang dibentuk pada tahun 2010. UN Moment bekerja sama dengan pemerintah atau NGO, atau lembaga lainnya dalam mencapai ketimpangan gender dan melakukan pemberdayaan perempuan, di berbagai negara. Akan tetapi, kekerasan berbasis gender ini, merupakan pemerintah Pakistan dalam menegakkan bahwa kekerasan berbasis gender ini, masih masih, tinggi hingga saat ini. Eee, pada tahun 2010, UNOMEN ini didirikan sebagai hasil penggabungan dari 4 entitas PBB, yang sebelumnya perempuan, divisi pemajuan ini, yaitu, Institut Riset Ekonomi serta Sosial. Selama bertahun-tahun, UNOMEN Pakistan ini telah meluncurkan, berbagai inisiatif dari program termasuk program pencegahan kekerasan, terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemberdayaan membantu pemerintah Pakistan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, dan peraturan. Yang kedua, peran Yuan Women. Peran dari Yuan Women ini bahwasanya Yuan Women ini berperan sebagai, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, kebijakan dari Pakistan bahwasannya untuk menyusun dan melaksanakan, kebijakan peraturan yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Pemberdayaan ekonomi serta yang telah dijelaskan, bahwasannya ekonomi ini pelatihan keahlian dalam mereka melibatkan program-program yang akan didukung oleh kewirausahaan perempuan. Lanjut, saya membahas, ketimpangan gender di Pakistan. Secara global, kekerasan terhadap perempuan diakui dengan sebagai besar masalah kesehatan masyarakat atau wanita yang disebabkan dia mati menderita efek kesehatan yang merugikan, serta cedera, nyeri kronis atau keluhan yang ada di, ketimpangan gender ini secara global atau prevalensi seumur hidup, yaitu berkisar 15% sampai 71%. Mereka menghadapi diskriminasi ini berdasarkan jenis kelamin, yang berlanjut kepada masa kanak-kanak atau remaja. Selain itu, penelitian ini juga membaafkan dibandingkan dengan itu menikah saat dewasa atau, adanya pernikahan dini atau, eee eee, tidak ada kerja, perempuan dalam, apakah kerentanan sosial ini membuat para wanita muda ini berisiko kekerasan pasangan atau apakah perkawinan anak ini, menjadi penting untuk memahami hubungan antara perkawinan anak dari kekerasan suami. Lanjut, saya akan membahas program ketimpangan gender di Pakistan. Program UN Women ini mendukung bersedia memantau untuk melakukan implementasi kesetaraan gender, dan komitmen pemberdayaan perempuan selaras dengan norma, kebijakan dan standar global. Program ini terbagi dari 2, yaitu yang pertama hak asasi perempuan dan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW. UN Women ini memberikan bantuan Pakistan dalam jajaran kementerian, yang diratifikasi mendukung pemerintah dalam mekanisme pelaporan. Yang kedua, kekerasan terhadap perempuan. UN Women Pakistan memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Hak Asasi Manusia, dalam pengembangan dan implementasi percontohan gender dan pemeliharaan perdamaian di Pakistan, dengan tujuan untuk pemeliharaan perdamaian dari Pakistan. Tujuan operasionalnya itu untuk menanggapi kebutuhan mendesak perempuan dan anak perempuan. Eee, UN Women ini, melakukan program dilakukan pada konteks global, regional, dan negara. Lanjut, saya akan membahas, UN Women di Pakistan. Nah, UN Women di Pakistan ini didirikan pada tahun 2010 setelah penggabungan, beberapa entitas, PBB yang tujuan utamanya adalah perempuan. Sejak berdirinya UN Women ini telah bekerja,
lainnya untuk meluncurkan program dan proyek yang pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak untuk partisipasi politik. Salah satu pentingnya tanda tangan yang ditandatangani oleh Yon Momen Pakistan adalah kekerasan terhadap perempuan. Yon Momen ini telah meluncurkan berbagai program pencegahan kekerasan, termasuk pendukung dan melindungi perempuan kekerasan, juga bekerja kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, berdasarkan analisa dari bab 3 ini, UMM ini telah mencapai banyak kemajuan dan mewujudkan perubahan positif bagi perempuan dan masyarakat Pakistan, serta program-program yang ada ketimpangan gender perempuan agar lebih membantu pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut peran UMM yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan di bab 4 yaitu norm entrepreneur UN Women dalam mengatasi ketimpangan gender di Pakistan. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang norm emergensi kesetaraan gender di Pakistan. Norm emergensi ini dilakukan oleh UN Women dalam penanggulan ketimpangan gender lewat beberapa cara, yaitu yang pertama itu adalah berbagai laporan UN Women menunjukkan bahwa kesetaraan gender menjadi perhatian yang sangat signifikan, yaitu menurut laporan yang ada di Komisi Wanita Pakistan yang tidak mendapatkan tempat. Di sana, di situ memframing bahwasannya dilakukan Yon Momen ini kondisi wanita itu tidak mendapatkan tempat untuk budaya di Pakistan. Yang kedua yaitu Malala Yousafzai, aktivis perempuan, itu di sana memframing bahwasannya UN Women ini menonjolkan penolakan terhadap sosok wanita yang khususnya pada isu kesetaraan gender yang ada di Pakistan. Yang ketiga yaitu me-framing bahwasannya mode yang menggambarkan anak-anak Pakistan tidak sesuai pakaian. Di sana menjelaskan mengenai sebuah pertunjukan mode yang menggambarkan anak-anak tingkat umur mereka seharusnya anak-anak Pakistan bagian UN Women ini berpakaian sesuai dengan umur mereka yaitu pakaian sekolah. Lanjut, yaitu penokohan wanita Pakistan. Gambar terakhir ini, sebelumnya UN Women ini, Pakistan menjelaskan bahwasannya pembeda Pakistan ini mengartikan bahwa kondisi di Pakistan dianggap bahwa kalangan elit Pakistan seperti selebritis atau mendukung upaya-upaya yang dilakukan UN Women dalam ketimpangan gender di Pakistan. Lanjut, saya akan yang kedua membahas tentang norm cascade. Nah, cascade ini yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh UN Women dalam mengkampanyekan kesetaraan gender di Pakistan, yaitu dengan melakukan sosialisasi atau kampanye yang ada di masyarakat Pakistan. Yang pertama itu saya akan membahas program-program apa saja yang ada di norm emergency ini. Yang pertama itu, peran UN Women Pakistan dalam memberi dukungan serta implementasi melalui CEDAW. Nah, CEDAW ini yaitu untuk memperbaiki kebijakan hukum dan mengambil langkah-langkah yang dianggap bahwasannya perlu untuk diperbaiki kondisi perempuan ini dengan cenderung saat diadvokasi dalam perempuan bahwasannya masyarakat ini lebih kepada mendesak sejak perubahan dilakukan melalui hukum responsif yang pro keadilan terhadap perempuan. Yang kedua yaitu, upaya ekonomi perempuan dalam konteks pekerja rumahan. Nah, UN Women ini, Pakistan ini bersama dengan badan-badan penting PBB, lainnya seperti Organisasi Pemburukan Tindakan Penting negara lainnya, serta kementerian yang memastikan hak-hak PPR lindungi negara tersebut. Lanjut saya akan membahas sosialisasi penanggulan kekerasan terhadap perempuan. UN Women Pakistan bekerja di beberapa bidang untuk mencegah lingkaran serta kekerasan yang ada kekuatan serta strategi terobosannya melalui kampanye. Nah, semua tingkatan pemerintahan, kelompok perempuan dan cabang lainnya adalah sistem PBB, bahwasannya UN ini telah memimpin dan membuat konsep dalam membangun fasilitas aliansi penghapusan. Lanjut saya akan membahas itu tentang kampanye. Nah, kampanye ini ada beberapa kampanye, yaitu yang pertama ini kampanye aktivisme melawan kekerasan berbasis gender atau GBV. Nah, aktivis ini menentang 16 hari kekerasan berbasis gender adalah kampanye internasional dimulai pada tanggal 25 November, hari ini internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
mereka berjanji untuk berperan aktif dalam membedakan negara dari segala bentuk kekerasan dan mendukung para penyintas. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Kaukus Parlemen Wanita Federal atau WPC yang untuk melawan GBV. Yang kedua yaitu kampanye Justice Story. Justice Story ini membahas kejahatan sosial atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Wanita Pakistan meluncurkan kampanye untuk menerima mahar. Bahwasannya mahar ini terdiri dari hadiah, perhiasan, uang tunai, atau aset yang diharapkan diberikan oleh keluarga atau pengantin wanita. Eee, yang ketiga yaitu kampanye UN Women dan konvensi internasional. Nah, yang di sini saya membahas UN Women ini menjadi tuan rumah di konvensi terhadap women atau The Unshapen Foundation oleh pemerintah Norwegia yang diketuai oleh Siwa Kamil itu di sana membahas tentang bahwasannya UN Women di Pakistan ini telah bekerja perusahaan sektor swasta di Pakistan sejak tahun 2015 melalui penerapan Women Economic Empowerment Initiative yang ada di UN Women yang dapat diterima oleh masyarakat Pakistan. Dapat dibuktikan UN Women ini setidaknya Pakistan dari angka 65% hingga 45%, masyarakat internasional ini mendukung kesetaraan gender. Nah, lanjut saya akan membahas, yang 4.3 yaitu tentang, itu norm internalisasi. Nah, internalisasi ini, langkah-langkah UN Women dalam menyebarkan nilai dari norma kesetaraan gender di Pakistan. Ini telah dilakukan dalam membentuk, pemerintah Pakistan merupakan bentuk-bentuk dapat dijabarkan di bawah ini. Yang pertama itu RUU anti pemerkosaan. Nah, pada pasal ini dalam RUU bahwa membahas tentang anti pemerkosaan atau investigasi ataupun menunjuk petugas polisi wanita jika dapat menghadapi hukuman kebiri kimia di Pakistan setelah anggota parlemen kemarin yang ada dihukuman lebih keras. RUU tersebut menyatakan pemerintah nasional untuk mempercepat persidangan perkosaan. Yang kedua yaitu RUU Menteri HAM dalam kekerasan rumah tangga. Nah, di sini, mendefinisikan bahwasannya, kekerasan dalam rumah tangga sebagai semua tindakan kekerasan fisik, emosional, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang rentan atau orang lain dengan siapa responden dalam berada, yang ada di, Pakistan. Menurut, UUD tahun 2020 ini diperkenalkan oleh Majelis Nasional oleh Kementerian Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Juli 2020. Nah, di sini berdasarkan UN ini, bahwasannya Menteri HAM dalam kekerasan rumah tangga ini dibuktikan bahwanya adanya pelanggaran yang termasuk dalam KUHP atau Pakistan Act penjara maksimal 3 tahun dan yang akan dirugikan oleh memproses permohonannya oleh pengadilan. Nah, yang ketiga yaitu RUU tentang Pakistan yang bertujuan untuk melindungi perempuan di tempat kerja. Nah, RUU ini yaitu menggunakan, parlemen Pakistan bahwasannya telah disahkan UUD, secara signifikan, memperkuat perlindungan bagi perempuan di tempat kerja. Nah, dari kekerasan dan Kementerian Hak Asasi Manusia ini bahwasannya, eee RUU ini kelompok hak perempuan di Pakistan telah lama menuntut perlindungan yang lebih kuat terhadap kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja. Nah, yang keempat, aktivis perempuan di Pakistan hadapi tuduhan penistaan agama. Nah, bahwa Pakistan melontarkan tuduhan penistaan agama yang akan memperdayakan kehidupan orang-orang di sini. Nah, di sini bahwasannya mengatakan siapa datang di balik ancaman dan litigasi secara individu dan organisasi yang ada bekerja sama untuk badan intelijen di masa lalu untuk mendapatkan dukungan mereka. Dan yang kelima, pertentangan di Pakistan soal perlindungan terhadap perempuan. Nah, di sini Pakistan ada perdebatan keras bahwasannya ulama muslim dan aktivis HAM telah perlunya aturan untuk perempuan. Nah, pemerintah Provinsi Timur pun di Pakistan, serta di bagian, Asia Selatan, yaitu contohnya di Pakistan, pelacak atau GPS tapi utama konservatif, menolak aturan ini secara mengutip bahwa
pertentangan ini, kekerasan terhadap perempuan, terjadi di Pakistan menurut kelompok HAM pada tahun 2014 silam. Sebetulnya Pakistan hanya aturan sejak era kolonial, yang bisa dipakai untuk, penyiksaan terhadap perempuan. Namun perubahan ini, kasusnya untuk kasus pemerkosaan, misalnya korban harus menghadirkan 4 saksi mata yang ada di Pakistan. Dari sekian 51% populasi adalah perempuan dan tidak ada, khususnya untuk, perbankan atau perburuan yang ada di masyarakat di Pakistan. Nah, Eee, di sini saya akan melanjutkan, bab 5 yaitu penutup. Nah, di sini saya akan membahas kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari penelitian saya ini yaitu, permasalahan ketimpangan gender telah menjadi masalah yang ada melanda di dunia internasional. Nah, kekerasan, berbasis gender ini adanya pemicu kekerasan, di baik dalam pendidikan, politik, ekonomi, serta sosial. Dan berdasarkan, Non-Emergence Pakistan UN Women dalam upaya pelaksanaan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dan berdasarkan Non-Cascade, UN Women Pakistan ini memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pengembangan implementasi, percontohan gender dan perdamaian di Pakistan. Dan norm internalisasi dari langkah UN Women ini dalam menyebarkan nilai dan norma kesetaraan gender di Pakistan yang telah dilakukan, UN Women di dalam Pakistan. Saran yang saya tulis di sini bahwasannya penulis menyarankan peneliti, selanjutnya agar melakukan analisis hambatan UN Women, dalam konsep bantuan luar negeri di Pakistan. Penelitian ini terkait isu ketimpangan gender dan peliti, yang kehidupan, namun pada penelitian ini penulis dilakukan masih sangat kurang dalam membahas isu perubahan sektor, berbagai bidang ekonomi dan fasilitas kaum perempuan. Mungkin, cuman sampai di sini, saya membahas hasil penelitian saya, mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.